Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Kesempatan berbahagia ini yakni tentang Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menjadi bagian dari solusi kemiskinan. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, sebagai latar belakang, bahasanya kemiskinan ini menjadi permasalahan bagi umat Islam dan juga bangsa dan negara kita. Terlebih-lebih di saat situasi perekonomian yang sedang mengalami inflasi, mengalami dampak akibat perang, dampak akibat hal-hal yang menjadikan daya beli masyarakat menjadi sangat rendah, kemudian perdagangan tidak meningkat secara kualitas ataupun kuantitasnya, sehingga kemiskinan ini merajalela di mana-mana. Nah, apa kira-kira solusi yang ditawarkan agama kita, agama Islam yang kita yakini menjadi agama rahmatan lil alamin ini untuk mengentaskan kemiskinan? Baik, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbarana Yusuf ibnu Aisyah qala amba'ana al-Fadlu ibnu Musa qala hadasana Yazid wa huwa ibnu Ziyad ibnu Abil Ja' an Jami' ibnu Shaddad an Tariq al-Mukharibi qala qadimna al-Madinah fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman 'alal mimbar yakhtubun nas wa huwa yaqul yadul mu'ti al-'ulya wabda biman ta'ul ummuka wa abuka wa ukhtuka wa akhaka thumma tamma azanaka muhtadar. Artinya telah mengabarkan kepada kami Yusuf bin Isa, dia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Musa, dia berkata telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad bin Abu Ja'ad dari Jami' Syaddad dari Tariq al-Muharibi, dia berkata kami sampai di Madinah dan ternyata Rasulullah SAW sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah di hadapan manusia. Beliau bersabda, tangan seorang pemberi adalah di atas. Mulailah dengan yang engkau tanggung, ibumu, ayahmu, saudari dan saudaramu, kemudian yang di bawahmu dan yang berada di bawahmu secara ringkas. Baik, apa yang bisa kita petik hikmah dari sini? Menjawab latar belakang di atas, bahasanya kemiskinan ini menjadi permasalahan umat Islam dan juga permasalahan bangsa. Apa solusi yang ditawarkan agama kita? Yakni betul. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, ini beliau tidak membawa harta benda, rumah ditinggal, barang-barang perabotan ditinggal, ternak ditinggal, karena hijrah ini kalau kedapatan akibatnya akan terjadi apa? Akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Sudah dikejar, sudah disayembarakan, siapa yang bisa mengejar Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Makkah ke Madinah, maka diberi hadiah yang luar biasa, 100 ekor unta. Baik, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, inilah yang menjadi satu pondasi terbangunnya kota Madinah. Populer di awal-awal reformasi, ini adalah bagaimana civil society, masyarakat sipil yang terberdayakan ini menginduk atau meniru
satu kejadian zaman dahulu kala, yakni kejadian hijrah Nabi Muhammad SAW, awal terbentuknya kota Madinah yang dulu disebut sebagai Yathrib. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ini yang menarik, yang perlu kita garis bawahi, yakni apa? Beliau menyeru berkhutbah di hadapan manusia, bukan hanya umat Islam, bahasanya tangan di atas adalah tangan yang mulia, al-mu'ti al-ulya. Tangan di atas adalah tangan memberi yang mulia. Jadi siapa yang ingin menjadi orang yang mulia saat kondisi saudaranya sedang tidak punya apa-apa, hijrah menghindar dari bahaya, yakni apa? Memberikan keselamatan, menjaga, melindungi saudaranya hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian berbagi. Nah, berbaginya ini tidak apa? Yang receh-receh, tidak yang apa ya? Mungkin pecahan paling kecil, bukan. Tapi berbaginya kalau punya rumah 2, maka 1 untuk saudaranya. Kalau punya lahan luas, maka sebagian dibagi untuk saudaranya yang hijrah. Maka terbentuklah apa yang disebut sebagai kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ini dipersaudarakan oleh beliau Rasulullah SAW. Ikatan persaudaraan Islam ini luar biasa. Solusi, fondasi masyarakat yang luar biasa, yang berkembang sangat-sangat pesat menjadi masyarakat percontohan, yakni masyarakat Madinah. Persaudaraan dan berbagi menjadi bagian daripada solusi permasalahan yang otomatis yang tadinya tidak punya apa-apa dari Makkah, tidak membawa apa-apa, kaum Muhajirin ini kemudian bisa memiliki apa-apa karena diaku saudara oleh saudaranya kaum Ansor, penduduk asli kota Madinah. Dibagi rumahnya, dibagi lahannya, dibagi pekerjaannya, bahkan dibagi kalau belum punya istri, dibagi istrinya. Sahabat Ansor ini diceraikan, kemudian untuk dinikah oleh sahabat Muhajirin yang hijrah, sementara istrinya tidak ikut atau belum ikut. Masya Allah, solusi sangat solutif, melebihi solusinya Butejo. Inilah saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia. Apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Bisa saja sulit bagi kita, bagian sekarang ini, golongan yang mapan, orang-orang kaya, untuk memberi, mengentaskan kemiskinan. Karena apa? Benar, karena logika kita adalah logika matematika awam. Bahasanya ketika harta kita 10, kemudian dikurangi 2, ini akan menjadi 8 atau berkurang. Soal sulit bagi kita mengartikan sedekah ini justru menambah keberkahan. Saat ini, di mana kita di akhir zaman ini ada penyakit wahan, hubud dunya, sangat cinta dengan materi, maka sudahlah, kemiskinan ya sudah kemiskinan saja, kita tidak ambil pusing. Itu perkaranya dia, orang miskin itu sendiri, bukan perkara saya, bukan perkara kami orang-orang mapan, kami tinggal di kawasan elit, kami tidak butuh mereka. Sudah ada sistem yang menjamin kehidupan kami, mulai dari pangannya sudah ada jelas, kami bisa membeli, kemudian sumber daya yang lainnya, listriknya, sumber daya yang lainnya, bahkan gaji kami pun berlimpah, berlebih. Jadi kami tidak butuh dengan orang-orang miskin. Mungkin ada pemikiran seperti itu. Padahal di dalam bahasa agama kita ada pilar yang sangat utama atas berdirinya keberkahan, makmuran, kesejahteraan. Itu diantaranya adalah doanya orang-orang yang fakir dan miskin, kemudian ulama yang disejahterakan, dan pemimpin yang adil. Ini adalah pilar-pilar berdirinya kokohnya suatu bangunan negara. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang kedua, akan terasa sangat sulit bagi kita, orang-orang yang sedang mapan atau sedang
diberi kekayaan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin memberi, sementara syahwat duniawi kita mengalahkan akal sehat kita dan tidak dapat kita kendalikan. Jadi ketika kita masih syahwat duniawi, maka ini semakin sulit untuk kita mengendalikan. Semakin rakus kita, semakin tamak kita. Ibaratnya kita punya satu gunung dari emas, maka kita akan minta mencari, kita akan memaksakan diri untuk mendapatkan gunung yang kedua, gunung yang ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga, untuk menghindari sifat atau sikap pelit dan enggan mengulurkan tangan ini, ajaran Islam berikan sindiran sederhana, bahwasanya tangan di atas itu adalah orang-orang yang mulia, kedudukannya lebih mulia daripada tangan di bawah. Al-mu'ti al-ulya, orang yang memberi itu tangannya di atas, orang yang beri tangannya di atas. Imam Al-Munziri rahimahullah mengatakan bahwasanya tangan di atas adalah tangan yang berinfak, sebagaimana Rasulullah SAW sabda, al-munfiqah yadul ulya al-munfiqah. Tangan di atas adalah tangan seorang yang memberi pertolongan, bukan hanya aklatan atau aklatani, sesuap atau dua suap nasi, tapi solusi seperti persaudaraan kaum muhajirin dan ansor, terbentuknya kota Madinah Civil Society yang kita dengung-dengungkan, kita gemakan, kita ingin sebagai satu contoh teladan. Ini kalau bisa, ini sangat luar biasa. Jadi by one, satu orang kaum Ansor dipersaudarakan dengan satu orang kaum Muhajirin, kemudian apa yang dia tidak punya diberi oleh sahabat Ansor. Tidak punya rumah, dia punya rumah dua, atau bahkan rumahnya tingkat yang di atas buat sahabat Muhajirin. Bahkan Rasulullah SAW seperti itu, ditawari, diminta untuk tinggal di bagian atas rumahnya sahabat Ansor. Tidak punya lahan pertanian, diberi separuh untuk sahabat Muhajirin, separuh untuk sahabat Ansor. Dipersaudarakan, dibagi harta kekayaan, dibagi bahkan keluarganya. Ini istrinya sahabat Ansor kalau punya istri misalkan 4 atau berapa, kemudian sahabat Muhajirin ini tidak memiliki istri ketika hijrah, dibagi, diceraikan dulu, kemudian diberikan kepada sahabat Muhajirin yang tidak membawa apa-apa dari Mekah menuju Madinah. Nah, kemudian Al-Khattabi mengatakan bahwa diriwayatkan sebagai riwayat hadis bahwasanya yadul ulya adalah tidak meminta-minta. Tangan di bawah ini adalah pihak yang meminta. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwasanya dimaksud dengan tangan di bawah adalah yang menahan, tidak memberi. Jadi para ulama ini berpendapat tangan di atas itu al-mu'ti al-munfiqah, tangan yang memberi, tangan yang bersedekah. Tangan yang di bawah adalah tangan yang tidak mau beri, bukan hanya yang meminta, tapi juga tidak mau memberi. Syekh Abdul Razak bin Adil Muhsin Al-Abbad Al-Badr, sabda Rasulullah SAW, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau mensedekahkan harta yang melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu. Dengan memfathahkan hamzah. Anna, bahasanya innaka an tabdul fadla khairu laka. Wahai anak Adam, sesungguhnya ketika engkau mensedekahkan apa yang menjadi kelebihan daripada harta yang kita miliki, ini adalah khairul lak. Ini adalah keutamaan. Nah, yang keempat dan dimaksud dengan al-fadl di sini adalah harta yang lebih dari kebutuhan pokok kita, kebutuhan anak-anak kita dan keluarga kita. Maka harta yang melebihi kebutuhan itu akan lebih baik untuk disedekahkan. Karena hal ini akan menjadi tabungan, menjadi pahala, menjadi ganjaran yang besar ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan akan jadi berkah bagi kita di kehidupan ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wa in yamshakuhu syarralaka. Dan sungguhnya apabila kau menahannya, itu buruk bagimu. Jika kita menahannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk diinfakkan, maka tentu saja itulah keburukan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ia menjadi berdosa sebabkan hal tersebut. Ntar ada saudaranya yang kesusahan, yang membutuhkan, yang kekurangan, yang putus asa mungkin karena sudah berusaha sementara tidak atau belum menemukan jalan rezeki. Adapun jika kita menahannya dari perkara-perkara yang disunahkan dan tidak diwajibkan, itu juga merupakan keburukan baginya dari sisi harta tersebut tetap tinggal padanya padahal ia tidak membutuhkannya.
Maka dalam dua keadaan tersebut, tak menahan harta yang tidak kita butuhkan adalah sesuatu yang buruk. Sabda Rasulullah SAW, wala talummu alayya kafaf, dan engkau tidak dicela karena menahan sesuatu yang menjadi kebutuhanmu. Jadi kalau kita butuh, kita masih belum tercukupi, ini tidak apa-apa. Tapi kalau di luar itu, maka ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah solusi agama kita, Islam, untuk mengentaskan kemiskinan di negeri kita, di lingkungan kita menjadi bagian, mengambil bagian aktif di dalam mengentaskan kemiskinan ala-ala penduduk Madinah, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor yang menjadi solusi terbaik civil society piagam Madinah terbentuknya kota Madinah Al-Munawwarah dari dulu zaman Nabi sampai hari ini, dari kota yang aman, tentram, sejahtera lahir batin. Amin. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah inayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslim semuanya, untuk dapat memahami pentingnya bersaudara dan membantu saudara kita di dalam mengentaskan kemiskinan by one. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.